Shalom sahabat Bir Pelangi di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Tetaplah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, berdoalah dan bacalah bagian Alkitab di dalam Matius 24 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengikuti berita di media cetak, di media online maupun di televisi, kebanyakan diwarnai oleh berita kriminal, bencana, kekerasan, dan berbagai krisis lainnya. Zaman ini muncul penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kejahatan semakin menakutkan. Bencana tambah meningkat. Hati kita bertanya-tanya, apakah ini tanda akhir zaman semakin dekat? Hati kita menjadi kecut. Apakah bumi tempat kita berpijak ini semakin tua? Di dalam pembacaan kita, para murid juga bertanya kepada Yesus, bila manakah itu akan terjadi? Maksudnya menunjuk pada keruntuhan bait Allah yang sebelumnya disampaikan Yesus pada ayat 2 dan 3. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Para murid mempertanyakan tentang kapan waktu, hari, dan tanda-tandanya. Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban sesuai apa yang diinginkan para murid. Yesus justru memberikan pengajaran dan peringatan tentang bagaimana sikap menghadapi berbagai peristiwa dan fenomena. Yesus mau para muridnya mengerti dan memahami tanda-tanda zaman. Sebab sesungguhnya semua peristiwa dan fenomena itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sahabatku, hari ini tema khotbah kita dari Matius 24 ayat 3 sampai 14 adalah permulaan penderitaan pada zaman baru. Yesus menyampaikan tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman. Tanda-tanda itu diantaranya adalah nabi palsu akan bertambah banyak sehingga semakin terjadi penyesatan. Peperangan, bencana, kelaparan, dan gempa bumi terjadi di mana-mana. Penganiayaan terhadap umat Allah akan semakin hebat. Kekerasan, kejahatan, dan pengabaian hukum-hukum Tuhan akan meningkat dengan cepat. Kasih menjadi dingin. Tetapi Injil harus tetap diberitakan di seluruh dunia. Nah, karena itu tugas orang percaya ialah dengan setia dan terus-menerus penuh sukacita memberitakan Injil kepada semua bangsa sampai Tuhan datang kembali. Setiap orang percaya mesti memiliki iman yang teguh selama kesukaran di akhir zaman ini. Sebab menderita sebagai orang Kristen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman. Sahabatku, bait Allah di zaman Yesus adalah sebuah bangunan yang sangat kokoh, megah, dan juga mewah. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa bangunan itu akan hancur. Tapi ternyata nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah benar-benar terjadi dalam sejarah. Ketika Romawi di bawah pemerintahan Titus menghancurkan Yerusalem termasuk bait Allah pada tahun 70 Masehi. Tanda-tanda zaman yang Yesus sampaikan masih juga terus terjadi sampai saat ini. Pemberontakan terhadap Allah dan penanggalan semua hukum-hukum moral, kedursilaan, pornografi, obat-obat terlarang, hiburan yang memuaskan nafsu semakin merajalela. Peperangan terus melanda bangsa-bangsa. Berbagai malapetaka, perang, dan bencana alam masih saja terjadi. Manusia hanya diliputi kebencian dan gila kuasa. Bumi yang kita diami semakin tidak bersahabat dengan manusia. Kasih persaudaraan semakin suam. Manusia dalam keserakahannya masih terus menguras, mengeksploitasi, dan menghancurkan alam yang harusnya dikelola dengan baik. Iman Kristen kita semakin ditantang di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini. Sahabatku, Yesus mengatakan bahwa semuanya ini akan terjadi sebagai permulaan penderitaan yang dihadapi semua orang termasuk kita sebagai orang-orang Kristen. Namun barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan beroleh keselamatan. Karena Tuhan akan memberi kekuatan. Jadi orang percaya tidak seharusnya menjadi gelisah, khawatir, atau takut
mengamati dan mengalami semua peristiwa dan fenomena itu. Sebaliknya, kita harus semakin teguh dan setia dalam iman kepada Yesus. Bagaimanapun keadaan dunia, Injil harus tetap diberitakan. Semakin dihambat, Injil akan semakin merambat. Karena itu marilah sebagai orang-orang percaya kita tetap berdiri kokoh dalam keyakinan Injil Yesus Kristus, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan angin pengajaran di luar Yesus. Marilah menjadi pribadi yang selalu waspada dan berjaga-jaga sampai Tuhan datang kembali. Tetaplah setia memberitakan Injil Kerajaan Allah yang membawa sukacita dan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Allah sudah menyediakan tempat bagi kita dalam kehidupan kekal bersamanya. Jadilah gereja yang anggota-anggotanya memiliki kehangatan kasih Kristus di saat kasih dalam dunia sudah semakin dingin. Jadilah pribadi-pribadi pengikut Kristus yang memiliki cara hidup yang berbeda dari kebanyakan orang-orang di dunia ini. Tetaplah memelihara kasih dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.